Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali melalui video virtual pada perkuliahan ilmu falak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai hisab awal waktu sholat. Kapan kita melaksanakan sholat duhur? Kapan kita melaksanakan sholat asar? Kapan kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat subuh, sholat isya dan sholat duha? Data-data yang diperlukan dalam hisab awal waktu sholat, yang pertama adalah lintang tempat. Kemudian yang kedua, bujur tempat. Yang ketiga, deklinasi matahari. Yang keempat, equation of time. Yang kelima, tinggi matahari. Dari kelima inilah merupakan data-data yang diperlukan dalam hisab awal waktu sholat. Yang pertama adalah tinggi matahari. Tinggi matahari biasa disebut atau disingkat dengan H. Untuk H maghrib, tinggi matahari waktu maghrib adalah min 1 derajat. Tinggi matahari isya atau H isya itu min 18 derajat. Untuk H subuh atau ketinggian matahari waktu subuh yaitu min 20 derajat. Untuk H duha itu 4 derajat 30 menit. H asar rumusnya kotan sama dengan tan kurung buka deklinasi matahari dikurangi lintang tempat kurung tutup plus 1. Angka-angka min 1, min 18, min 20, 4 derajat 30 menit ini merupakan angka-angka sudah pasti atau kaidah, bisa disebut dengan rumus. Kemudian tahap rumus yang pertama adalah mencari meridian pas. Meridian pas itu apa? Meridian pas adalah waktu ketika matahari berada tepat di atas kepala kita atau ketika matahari kulminasi. Itu yang dinamakan meridian pas. Rumus dari meridian pas yakni 12 dikurangi equation of time atau E. 12 ini sudah menjadi rumus atau kaidah. Karena apa? Karena waktu ketika matahari kulminasi itu pada pukul 12 istiwa. Kemudian yang kedua adalah interpolasi. Rumusnya kurung buka BT bujur tempat dikurangi BD bujur daerah kurung tutup dibagi 15. Untuk BD karena kita berada di Indonesia bagian barat, maka bujur daerahnya menggunakan 105 derajat. Kemudian rumus waktu sholat. Untuk waktu sholat duhur, rumusnya MP dikurangi interpolasi. MP adalah meridian pas dikurangi interpolasi. Awal waktu asar, maghrib, dan isya, rumusnya kita yang pertama harus mencari sudut waktu matahari. Apa itu sudut waktu matahari? Sudut yang dibentuk oleh matahari mulai dari ketika matahari kulminasi atas sampai dengan posisi matahari pada waktu itu. Jadi misalkan sudut waktu bernilai positif itu ketika matahari setelah zawal atau setelah lingsir. Jadi jam 12 siang ke atas. Sudut waktu bernilai negatif ketika matahari sebelum kulminasi atau sebelum jam 12 siang. Rumusnya adalah cos T0
T adalah sudut waktu matahari. T0 sama dengan sin TM dibagi cos TM ini adalah tinggi matahari. Tinggi matahari dibagi cos LT lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari atau DM dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari. Kemudian rumus untuk awal waktu sholat asar, maghrib dan isya adalah MP meridian pas ditambah T0 atau sudut waktu matahari dikurangi interpolasi. Kemudian untuk waktu imsak rumusnya adalah awal waktu subuh dikurangi 10 menit, 0 derajat 10 menit. Kemudian untuk awal waktu subuh dan duha rumusnya yang pertama mencari sudut waktu matahari. Subuh dan duha rumusnya sama seperti tadi, akan tetapi untuk waktu subuh dan duha ini nanti hasil dari sudut waktu adalah min. Cos sudut waktu matahari sama dengan sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari. Adapun untuk awal waktu sholatnya menggunakan rumus meridian pas dikurangi sudut waktu matahari dikurangi interpolasi. Untuk ikhtiyat adalah kehati-hatian. Sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai konsep awal waktu sholat dalam perspektif astronomi dan fikih. Di situ telah dijelaskan mengenai ikhtiyat. Ikhtiyat ini merupakan kehati-hatian supaya hasil dari perhitungan kita sudah benar-benar masuk dalam awal waktu sholat tersebut. Untuk ikhtiyat waktu zuhur adalah 3 menit. Untuk ikhtiyat waktu asar, maghrib, isya, subuh dan duha menggunakan ikhtiyat 2 menit. Contoh perhitungan awal waktu sholat di kota Surakarta pada tanggal 24 April tahun 2021. Nah, data-data yang diperlukan yang pertama tadi ada lintang tempat, ya. Lintang tempat di sini tadi untuk lintang tempat kota Surakarta min 7 derajat 32 menit lintang selatan. Bujur tempatnya adalah 110 derajat 50 menit bujur timur. Deklinasi matahari pada tanggal 24 April 2021 yakni 13 derajat 0 menit 46 detik. Dan equation of time pada tanggal 24 April tahun 2021 yakni 0 jam 1 menit 54 detik. Deklinasi matahari dan equation of time ini bisa kita peroleh dari aplikasi WinHisab atau buku Epimeris Kemenak tahun 2021. Bisa juga download aplikasi Islamic Astro. Di situ ada data deklinasi matahari maupun equation of time. Kemudian bujur daerah, karena Surakarta itu termasuk Indonesia bagian barat, maka waktu daerahnya adalah 105 derajat. Langkah yang pertama tadi adalah mencari meridian pas. Meridian pas rumusnya 12 dikurangi equation of time. 12 dikurangi 0 jam 1 menit 54 detik. Hasilnya adalah 11 jam 58 menit 6 detik. Kemudian interpolasi. Interpolasi ini rumusnya bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. 110 derajat 50 menit dikurangi 105 derajat kurung tutup dibagi 15. Hasilnya adalah 0 derajat 23 menit 20 detik. Ini adalah hasil dari meridian atau meridian merpas dan interpolasi. Untuk awal waktu zuhur pada tanggal 24 April tahun 2021 di kota Surakarta, awal waktu zuhurnya MP dikurangi interpolasi. MP-nya tadi 11 jam 58 menit 6 detik dikurangi
interpolasinya 0 derajat 23 menit 20 detik. Hasilnya adalah 11 jam 34 menit 46 detik. Ini adalah waktu sebenarnya secara astronomi yang dihitung secara matematis. Ini tanpa menggunakan ikhtiar. Jadi sebenarnya ini merupakan sudah masuk awal waktu zuhur. Untuk kehati-hatian maka harus ditambah ikhtiar 3 menit. Maka hasilnya adalah 11 jam 37 menit 46 detik. Ini adalah awal waktu zuhur. Kemudian untuk waktu asar, tadi ini data-datanya yang diperlukan sudah saya jelaskan pada awal tadi. Kemudian tahapnya yang pertama adalah mencari H asar atau ketinggian matahari waktu asar. Kemudian mencari sudut waktu asar, awal waktu asar, dan ikhtiyat. Mencari H asar atau ketinggian matahari waktu asar pada tanggal 24 April 2021, rumusnya adalah kotan sama dengan tan kurung buka deklinasi matahari dikurangi lintang tempat kurung tutup plus 1. Tan kurung buka deklinasi mataharinya adalah plus 13 derajat 0 menit 46 detik. Lintang tempatnya adalah min 7 derajat 32 menit kurung tutup plus min 1 plus 1. Hasilnya adalah tan 20 32 menit 46 detik plus 1. Maka hasilnya 36 derajat 1 menit 52,66 detik. Nah, ini untuk cara PCT kalkulatornya. Shift tan kurung buka tan 20 derajat 32 menit 46 detik plus 1 kurung tutup X min 1. Karena apa kok X min 1? Karena di sini tadi adalah kotan atau 1 per tan. Nah, ini ada keterangan nilai tinggi matahari awal waktu asar nilainya harus positif. Kemudian mencari sudut waktu matahari. Tadi rumusnya sudah. Kemudian untuk cara pijat kalkulatornya adalah shift cos sin tinggi matahari. Ini tinggi mataharinya dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari. Maka hasilnya tadi ya MP ini ditambah sudut waktu matahari ditambah interpolasi. Seperti itu. Nah, maaf. Tadi untuk sudut waktu mataharinya adalah 50 derajat 14 menit 30,15. Nah, untuk merubah sudut waktu matahari menjadi jam, maka harus dibagi 15. Ini dibagi 15. Maka hasilnya adalah 3 jam 20 menit 58,3 detik. Maka kalau kita langsung masuk ke awal waktu asar, MP tambah sudut waktu matahari dikurangi interpolasi, maka hasilnya 14 jam 55 menit 44,3 detik. Kemudian ditambah ikhtiyat 2 menit, maka hasilnya adalah 14 jam 57 menit 44,3 detik. Kemudian selanjutnya adalah hisab awal waktu maghrib. Ini adalah data-datanya yang diperlukan sudah seperti tadi. Perbedaannya adalah di sini tinggi matahari waktu maghrib itu adalah min 1 derajat, sudah menjadi rumus atau patokan. Langkah pertama adalah mencari sudut waktu matahari. Langkah-langkahnya seperti tadi, hanya saja perbedaannya tinggi matahari ini diisi min 1 derajat. Hasil dari sudut waktu matahari tadi adalah 89 menit 17 detik 2,91 89 derajat 17 menit 2,91 detik. Untuk merubah menjadi jam maka harus dibagi 15. Maka hasilnya adalah 5 jam 57 menit 8,19 detik.
Kemudian masukkan rumus awal waktu maghrib, MP ditambah sudut waktu dikurangi interpolasi. Maka hasilnya adalah 17 jam 31 menit 54,19 detik. Kemudian ditambah ihtiyat 2 menit supaya benar-benar masuk pada waktu maghrib. Maka hasilnya adalah 17 jam 33 menit 54,19 detik. Kemudian mencari awal waktu isya, rumusnya seperti tadi, data juga seperti tadi, hanya saja untuk ketinggian matahari waktu isya adalah min 18. Ya. Terus kemudian kita mencari sudut waktu matahari, rumusnya sama seperti tadi, hanya saja perbedaannya kita memasukkan tinggi matahari min 18. Maka hasilnya adalah ini 106 derajat 49 menit 10,93 detik dibagi 15, maka hasilnya adalah 7 jam 7 menit 16,73 detik. Kemudian dimasukkan ke rumus waktu isya. Ini waktu isya ya. Kemudian hasilnya adalah 18 jam 42 menit 2,73 detik. Kemudian ditambah ikhtiar 2 menit, maka hasilnya 18 jam 44 menit 2,73 detik. Selanjutnya adalah hisab awal waktu subuh. Data yang diperlukan seperti tadi, ada lintang tempat, deklinasi matahari, mirpas, interpolasi, ini sama. Hanya saja di sini yang berbeda adalah tinggi matahari waktu subuh. Jadi ini menggunakan min 20 derajat. Tahap-tahapnya sama, mencari sudut waktu matahari, kemudian awal waktu subuh ditambah dengan ihtiyat. Kemudian rumus dari sudut waktu masih sama, hanya saja yang berbeda adalah kita memasukkan tinggi matahari min 20 derajat. Maka hasilnya adalah 108 derajat 52 menit 35,3 detik dibagi 15. Kemudian maka hasilnya adalah 7 jam 15 menit 30,35 detik. Kemudian kita mencari awal waktu subuh dengan rumus meridian pas dikurangi. Karena ini waktu subuh bukan ditambah tapi dikurangi. Dikurangi sudut waktu matahari, dikurangi interpolasi. Ya, ini perbedaannya antara waktu maghrib, asar dan isya dengan waktu subuh dan duha. Kalau waktu subuh dan duha adalah dikurangi sudut waktu bukan ditambah sudut waktu. Maka hasilnya adalah 4 jam 19 menit 15,65 detik. Kemudian ditambah 2 derajat. Kemudian ditambah 2 menit. Maka hasilnya adalah 4 jam 21 menit 15,65 detik. Kalau kita simpulkan tadi bahwa untuk jadwal waktu sholat Kota Surakarta pada tanggal 24 April tahun 2021 untuk waktu zuhur adalah jam 11 lebih 37 menit. Kita menghilangkan menghilangkan detiknya. Jadi waktu zuhurnya adalah jam 11 lebih 37 menit. Asarnya jam 14 lebih 57 menit. Maghribnya jam 17 lebih 33 menit. Isyaknya jam 18 lebih 44 menit. Subuhnya jam 4 lebih 21 menit. Untuk mencari waktu imsak, tadi rumusnya adalah waktu subuh. Ini waktu subuh dikurangi dengan 10 menit. Jadi waktu imsaknya adalah jam 4 lebih 11 menit. Nah, itu materi dari hisab awal waktu sholat. Bagi teman-teman semua yang masih belum bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, bisa dilanjut diskusi atau komentar atau bertanya di WA group seperti itu. Insya Allah dalam WA group nanti
Kalau ada yang bertanya, masukan ataupun komentar akan saya tanggapi seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.